فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi diri-dirimu di bulan tersebut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tentang makna ayat ini, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum", firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu menzolimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan itu. Fi kullihinna, maksudnya di seluruh bulan. Bukan hanya di 4 bulan haram, tapi di seluruh bulan, di sepanjang tahun. Tsumma ikhtassa min dzalika arba'ata ashhurin faja'alahunna haraman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan setelah itu 4 bulan, lalu Allah jadikan sebagai bulan haram. Wa azzama hurumatihinna, dan Allah agungkan keharamannya, kemuliaannya. Maka wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal amala salih wal ajra a'zam. Allah menjadikan di 4 bulan ini dosa lebih besar dan amal soleh serta pahala juga lebih agung. Inilah jemaah sekalian, poin penting yang perlu kita pahami. Perbuatan dosa di 4 bulan haram ini lebih besar dosanya. Kenapa lebih besar? Karena ini 4 bulan yang Allah muliakan. Kalau kita berbuat dosa padanya, maka dosa kita bukan hanya perbuatan dosa tersebut, tapi juga ditambah dengan dosa tidak memuliakan bulan haram. Jadi, ini di antara sebab dosa kita lebih besar. Karena kalau kita berbuat dosa di bulan haram, seakan-akan kita tidak memuliakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sama dengan tempat yang mulia jemaah sekalian, seperti di masjid. Berbuat dosa di masjid lebih besar dibanding di luar masjid. Karena masih tempat yang mulia. Kalau kita berbuat dosa padanya, seakan-akan kita tidak memuliakan masjid. Dan bahkan kalau ada orang yang dengan sengaja ingin menghinakan, maka dia murtad, keluar dari Islam. Karena menghinakan satu ajaran syariat, itu adalah pembatal keislaman. Itu adalah kekufuran. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Taubah, ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan Rasulnya atau hadis-hadis beliau kamu memperolok-olok, kamu jadikan bahan candaan? La ta'tadiru, tidak usah kamu mencari-cari alasan. Maksudnya meskipun kamu main-main, enggak serius. Apalagi kalau serius, bermaksud menghina. Dia enggak bermaksud menghina saja, cuma main-main. Maka kata Allah Subhanahu wa taala,
qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Jadi, kalau seseorang benar-benar bermaksud menghinakan, melecehkan, maka itu menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Begitu pula tempat yang mulia, tanah haram, tanah suci. Kalau seseorang berbuat dosa di sana, dosanya menjadi lebih besar. Maka demikian pula berlaku bagi waktu-waktu mulia, seperti 4 bulan haram. Kalau seseorang melakukan dosa padanya, maka dosanya menjadi lebih besar. Bukan bermakna dia melakukan satu dosa, kemudian dibalas 2, tidak. Tapi karena dosanya memang menjadi 2. Misalkan dia makan riba di bulan haram, maka dosanya menjadi 2. Bukan hanya dosa makan riba, ditambah dengan dosa dia tidak memuliakan bulan haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan khusus dalam ayat ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzolimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan itu. Maka perbuatan kezaliman dosanya lebih besar di bulan haram. Dan kezaliman, jemaah sekalian, maknanya adalah wadu'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, zulmul insan nafsahu. Kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Semua perbuatan dosa itu hakikatnya adalah kezaliman yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Karena berarti kita menjerumuskan diri kita dalam bahaya, dalam api neraka, kalau kita berbuat dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak dirugikan sedikit pun. Andai seluruh makhluk berbuat dosa, tidak ada satupun yang bertakwa, itu sama sekali tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Andai seluruh makhluk bertakwa, nggak ada yang berbuat dosa, itu sama sekali tidak memberi manfaat kepada Allah. Dan Allah nggak butuh sedikit pun manfaat dari kita. Karena Allah Al-Ghani, yang maha cukup. Dia pula yang mencukupi kebutuhan seluruh makhluk. Dia tidak membutuhkan apapun selainnya. Yang kedua, zulmul insan ghairahu. Kezaliman seseorang terhadap orang lain. Dan ini dosanya lebih besar lagi. Apakah? Kezaliman terhadap diri orang itu, terhadap fisiknya, seperti dia dipukul atau ditumpahkan darahnya. Atau kezaliman terhadap hartanya, dicuri, dirampas, atau dipinjam tapi tidak mau diganti, tidak mau bayar, dan lain-lain. Atau terhadap kehormatannya, seperti menghinanya, melecehkannya, menggibahinya, dan lain-lain. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk kezaliman kepada orang lain yang di bulan haram dosanya lebih besar. Dan yang ketiga, azlamuz zulm, kezaliman terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Kezaliman terbesar adalah dosa syirik dan kufur. Sebagaimana di surat Luqman ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa syirik disebut zalim? Karena ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah, tapi seseorang memberikannya kepada selain Allah, maka dia meletakkan ibadahnya bukan pada tempatnya.
Tapi sekali lagi, itu sama sekali tidak membahayakan Allah. Melainkan hanya membahayakan pelaku kezaliman tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kafiruna humudz zalimun." Dan orang-orang kafir itu merekalah orang-orang yang zalim. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malidz zalimina min hamimi wala syafi'i yuta." Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu kawan setia dan pemberi syafaat siapapun yang akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka. Maksudnya orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun kelak di hari kiamat. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin." Janganlah kamu berdoa atau beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Maka dalam banyak ayat Allah sebutkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah orang-orang yang zalim. Inilah kezaliman terbesar. Berbuat dosa kesyirikan dan kekufuran. Maka 3 bentuk kezaliman ini tercakup di dalam ayat. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan itu, yaitu di bulan-bulan haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengingatkan, maksud ayat ini jangan berbuat zalim di seluruh bulan, tapi di 4 bulan haram dosanya menjadi lebih besar. Namun sebaliknya, wal amal saleh wal ajra a'zam. Disebutkan amal soleh dan pahala juga lebih agung. Oleh karena itu jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat ke-36, dianjurkan kita memperbanyak amal soleh di bulan-bulan haram. Berarti di bulan Rajab juga kita dianjurkan memperbanyak amal soleh. Karena Allah mengabarkan bulan Rajab adalah bulan haram. Yang berarti amal soleh padanya, pahalanya lebih besar lagi. Pertanyaannya jemaah sekalian, amal soleh apa yang dianjurkan di bulan Rajab? Jawabannya, semua amal soleh. Tidak ada amalan khusus. Semua yang kita biasa kerjakan, silahkan lebih diperbanyak. Yang belum kita kerjakan, hendaklah kita kerjakan. Contoh, membaca Al-Quranul Karim. Hendaklah lebih ditekankan. Begitu pula zikir-zikir, terutama zikir pagi petang. Hendaklah ditingkatkan. Tapi ingat jemaah sekalian, berzikir itu jangan hanya ucapan lisan. Harus disertai dengan hati yang khusyuk. Paham apa yang kita baca. Ada pengagungan di dalam hati. Pembenaran terhadap maknanya. Dan pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu mengamalkan konsekuensi dari zikir tersebut. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, konsekuensinya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa syirik. Begitu pula bersedekah. Hendaklah kita tingkatkan. Terutama bersedekah kepada keluarga. Kemudian kepada tetangga. Makin dekat hubungan kekeluargaan, makin dekat rumah tetangga dengan kita, maka hak mereka makin besar atas kita, dan pahala berbuat baik kepada mereka lebih besar juga. Kemudian orang-orang miskin, anak-anak yatim. Begitu pula kaum muslimin yang tertimpa kesusahan, yang sangat membutuhkan, termasuk saudara-saudara kita di Palestina. Jangan kita lupakan mereka. Bagilah sebagian rezeki kita, kirimkan untuk mereka. Karena mereka saat ini sedang mengalami kesusahan yang
sangat besar. Begitu pula puasa-puasa sunnah. Seperti puasa sunnah Senin Kamis. Ataupun puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Terutama pada ayyamul bid. Atau puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak itu boleh kapan saja. Boleh kapan saja kita mau. Selama kita tidak mengkhususkan hari tertentu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Boleh. Kapan saja kita mau puasa, silahkan puasa. Puasa sunnah tanpa sebab. Diistilahkan puasa sunnah mutlak. Boleh kapan saja kita lakukan. Begitu pula solat-solat sunnah. Baik solat sunnah rawatib yang mengiringi solat-solat wajib, ataupun solat-solat sunnah yang lainnya. Terutama solat tahajud, solat malam. Kalau sudah biasa kita kerjakan, maka di bulan haram tingkatkan. Mungkin lebih lama lagi kita kerjakan. Lebih panjang lagi ayat yang kita baca. Begitu pula berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah amalan yang sangat agung. Dan semua bentuk akhlak mulia, terutama kepada keluarga. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dalam riwayat yang lain, yang paling baik terhadap istri-istrinya. Dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Maka tingkatkan perbuatan baik kita kepada keluarga. Apakah dengan harta kita, atau dengan fisik kita, dengan tenaga kita, dan semua yang kita bisa. Jadi, semua amal soleh. Semua amal soleh dianjurkan di bulan-bulan haram. Tetapi jemaah sekalian, perbedaan antara bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lain, maka di bulan Rajab tidak ada amalan khusus. Beda dengan bulan Muharram. Ada hari khusus yang dianjurkan untuk berpuasa, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan kalau kita tambah dengan tanggal 9-nya, lebih afdol. Tapi di bulan Rajab tidak ada puasa yang dikhususkan pada satu hari tertentu, atau pada seluruh bulan diniatkan sebagai puasa khusus di bulan Rajab, tidak ada. Begitu pula bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu lebih mulia dibandingkan hari-hari yang lainnya. Karena ada hadis khusus tentang itu. Sedangkan di bulan Rajab tidak ada. Semuanya sama. Tidak ada hari khusus yang lebih mulia daripada yang lainnya. Jadi, tidak ada amalan khusus yang dianjurkan di bulan Rajab. Oleh karena itu, silahkan melakukan amalan apa saja. Yang penting amal soleh. Dan sesuatu itu disebut amal soleh apabila terpenuhi padanya 2 syarat. Pertama, kita lakukan dengan ikhlas. Yang kedua, sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah 2 kategori amal soleh. 2 syarat diterimanya amal ibadah. Maka selama memenuhi 2 syarat ini, hendaklah kita kerjakan. Para ulama banyak menjelaskan tentang masalah ini, bahwa tidak ada dalil khusus tentang amalan yang dikhususkan di bulan Rajab. Di antaranya, sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim al-Harrani rahimahullah mengatakan,
Wa amma saumu Rajab bi khususihi fa ahadithuhu kulluha dha'ifah bal maudu'ah. Adapun puasa Rajab secara khusus, maka hadis-hadisnya dhaif, bahkan palsu. La ya'tamidu ahlul ilmi ala syai'in minha. Tidak ada seorang pun ulama yang berpegang pada satu pun hadis-hadis tentang amalan khusus atau puasa khusus di bulan Rajab. Artinya ini disepakati ulama, tidak ada hadis khusus. Walaisat minad dhaif alladhi yurwa fil fadail. Dan hadis-hadisnya yang dhaif itu tidak termasuk hadis dhaif yang boleh diriwayatkan dalam keutamaan-keutamaan amal. Karena jamaah sekalian, periwayatan hadis dhaif untuk penetapan hukum itu disepakati ulama, tidak dibolehkan. Tapi ulama beda pendapat jika itu hanya untuk penjelasan keutamaan. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat. Syarat yang pertama, ada dalil sahih yang melandasi hukum amalan tersebut. Contoh, sholat 5 waktu, itu sudah jelas. Ada dalil sahih. Maka, kalau cuma sekedar penjelasan keutamaannya digunakan hadis dhaif, boleh. Ini pendapat sebagian ulama. Karena ada hadis sahih yang melandasi hukumnya. Tapi dalam permasalahan puasa di bulan Rajab, yang khusus di hari tertentu, atau keutamaan tertentu yang ada pada puasanya, itu sama sekali tidak ada. Syarat yang kedua, untuk meriwayatkan hadis dhaif dalam fadail a'mal, status kedhaifannya itu tidak sangat dhaif. Artinya dhaifnya ringan, bukan sangat dhaif. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita membedakan mana yang dhaifnya ringan, mana yang dhaifnya parah? Itu nggak akan bisa melakukan pembedaannya kecuali para ulama ahli hadis. Jadi orang-orang awam nggak bisa meriwayatkan atau menyebarkan hadis-hadis dhaif dalam fadailul amal. Karena dia nggak bisa membedakan, ini hadis dhaifnya ringan, ini yang parah yang nggak boleh diriwayatkan. Bahkan ada syarat yang ketiga, tidak boleh dia menyebutkan dengan tegas bahwa Rasulullah SAW bersabda. Tapi dia harus memberi isyarat. Diistilahkan para ulama dengan sighah tamrid. Dengan satu bentuk ucapan yang menunjukkan riwayatnya bermasalah. Seperti dia mengatakan, ruwiyah, diriwayatkan. Tidak dia katakan, rawa, si fulan meriwayatkan, tapi diriwayatkan. Ini istilah yang jika ulama ahli hadis menggunakannya, maka orang yang belajar hadis sudah paham. Berarti dalam hadis ini ada kelemahan. Jadi ini beberapa syarat ulama yang membolehkan periwayatan hadis dhaif di dalam fadailul a'mal. Maka syarat-syarat ini tidak terpenuhi dalam hadis-hadis yang berbicara tentang puasa khusus di bulan Rajab. Bal amatuha minal maudu'at al-makdzubat. Bahkan, kata beliau rahimahullah, kebanyakannya termasuk hadis-hadis yang diada-adakan, yang dipalsukan, dibuat-buat. Kalau ini, ulama seluruhnya sepakat. Tidak dalam penetapan hukum, tidak pula dalam fadailul a'mal. Kalau hadisnya palsu. Jangankan hadisnya palsu, hadisnya yang sangat dhaif saja, ulama yang membolehkan periwayatan hadis dhaif dalam fadailul a'mal itu melarang. Bagaimana lagi dengan hadis yang palsu? Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana dalam Al-Manarul Munif juga mengatakan, wa kullu hadithin fi dzikri shaumi Rajab
wa salati ba'dil layali fihi fahuwa kadhibun muftara. Dan semua hadis yang berbicara tentang puasa Rajab dan sholat khusus pada sebagian malamnya adalah dusta yang diada-adakan. Semua hadisnya palsu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahkan memiliki buku khusus, bukunya tipis, berjudul Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab, yang artinya penjelasan hal yang mengherankan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang bulan Rajab. Buku ini khusus berbicara tentang hadis-hadis terkait bulan Rajab, yang kemudian beliau berikan kesimpulan. Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah fihi hadithun sahihun yasluh lil hujjah. Tidak ada satu hadis sahih pun yang dapat dijadikan hujjah tentang keutamaan bulan Rajab. Tidak puasanya, tidak pula puasa khusus di hari tertentu, dan tidak pula sholat malam yang khusus di malam tertentu. Jadi, kata beliau jamaah sekalian, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus. Adanya keutamaan umum bahwa bulan Rajab termasuk bulan haram yang terdapat dalam ayat dan hadis yang berbicara tentang 4 bulan haram. Tidak berbicara tentang bulan Rajab secara khusus. Tidak pula, kata beliau, puasa khusus. Apakah puasa di seluruh hari pada bulan Rajab atau sebagian besarnya, atau pada hari tertentu? Tidak ada. Tidak sama dengan bulan Muharram, begitu pula bulan Dzulhijjah. Berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, pahalanya sangat besar. Tapi di bulan Rajab tidak ada hari khusus untuk berpuasa padanya. Begitu pula tidak ada malam khusus untuk melakukan sholat tertentu. Atau sholat yang umum seperti sholat tahajud. Tidak ada anjuran malam khusus di bulan Rajab untuk memperlama sholat tahajud. Tidak ada. Tapi di seluruh malam, silahkan sholat tahajud. Dan lebih kita lamakan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena bulan Rajab adalah bulan haram. Tapi tidak ada hari khusus yang kita dianjurkan lebih lama dibanding yang lain. Apa contoh bulan yang malamnya dikhususkan kita lebih banyak sholat malam? Bulan Ramadan. Tapi di semua bulan Ramadan ada yang lebih khusus lagi. Kita lebih panjang lagi sholat malamnya, yaitu 10 malam terakhir Ramadan. Dari 10 malam terakhir ini ada lagi yang lebih khusus, lebih dianjurkan diperpanjang lagi, yaitu malam ganjilnya. Ini contoh dalil-dalil pada bulan Ramadan sangat banyak menunjukkan adanya malam khusus yang kita dianjurkan lebih memperpanjang sholat malam kita. Namun itu tidak sama dengan bulan Rajab. Tidak ada malam khusus. Tidak ada malam khusus, kita dianjurkan memperpanjang sholat malam kita. Jadi sama saja. Kita dianjurkan sholat malam lebih banyak karena bulan haram. Tapi itu berlaku di seluruh malam. Tidak ada malam khusus yang lebih utama daripada yang lainnya. Kalau kita dapatkan ada hadis-hadis yang berbicara tentang itu, maka bisa kita pastikan hadis-hadis itu dhaif. Dan bahkan palsu itu sangat banyak. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan sampai kita ikut menyebarkan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Dan semua hadis-hadis palsu
ataupun hadis-hadis dhaif, ataupun hadis yang belum jelas bagi kita, apakah sahih atau tidak, tidak boleh kita sebarkan. Tidak boleh kita amalkan. Apalagi kalau kita sebarkan, maka dosanya sangat besar. Karena itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Begitu pula dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa menyampaikan dariku suatu hadis yang masih dia ragukan bahwa hadis itu adalah dusta, namun tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah satu dari pendusta. Jadi, meskipun kita belum yakin hadis ini dusta, tetap tidak boleh kita sampaikan. Sampai kita betul-betul yakin hadis itu sahih, baru boleh kita sebarkan. Dan biasanya, di awal-awal bulan itu, sebagian orang menyebarkan. Bahkan terkadang ada ancaman. Sekarang masuk bulan Rajab misalkan. Keutamaannya ini dan itu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Sebarkan minimal ke 10 orang. Kalau Anda tidak sebarkan, maka hidup Anda akan tertimpa sial, menderita dan sebagainya. Tapi kalau Anda sebarkan, Anda akan melihat keberuntungan. Dan ini sebenarnya sudah lama ya. Dulu sebelum ada WhatsApp, itu pakai kertas. Ditulis, kemudian disuruh fotokopi minimal 20 kali. Angkat tangan yang pernah lakukan. Harus bertobat ya. Dulu yang terkenal itu dari penjaga makam Rasulullah SAW, Syekh Ahmad. Ini juga mengandung kesyirikan sebetulnya. Karena di situ dikatakan, kalau Anda lakukan, maka hidup Anda akan beruntung. Akan ada keajaiban-keajaiban. Tapi kalau tidak, akan ada kesialan. Ini sama dengan meramal perkara gaib. Maka itu adalah perdukunan. Kemudian di situ juga adalah syirik sebab. Meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, adalah syirik. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Meyakini adanya sebab kesialan selain maksiat, itu adalah syirik. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik. Jadi sebelum kita share, pastikan terlebih dahulu. Yakin terlebih dahulu. Hadis ini sahih. Bagaimana cara menilainya? Kalau kita nggak tahu, berarti cara menilainya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, tanya kepada orang-orang yang berilmu. Kalau kamu tidak tahu, maka di antara penjelasan orang berilmu, para ulama ahli hadis, bahkan disepakati ulama, semua hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab atau amalan khusus di bulan Rajab, atau hari khusus yang istimewa di bulan Rajab, atau malam khusus yang istimewa di bulan Rajab, itu tidak ada yang sahih. Semuanya dhaif, bahkan lebih banyak yang palsu. Yang dhaif pun sangat dhaif. Tidak pantas dijadikan hujjah, meskipun untuk fadailul a'mal. Untuk sekedar penjelasan keutamaan-keutamaan beramal.